Katanya Kang Koko adalah calon legislatif kemarin, namun gagal gitu. Dia tinggal tetap di Jepang tuh 14 tahun. Sial, ini kan orang Jepang, kenapa mau jadi bupati di Majalengka? Besok pagi saya dipanggil sama direktur. Wah, saya pikir Pak saya dimarahin. Enggak. Kenapa pilih Pak Karna bukan jadi wakil Pak Eman? Saya selalu berpikirnya, saya harus belajar segala hal supaya kalau saya bertemu dengan orang di bidang tertentu saya bisa ikut ngomong. Ada Mitsubishi di CV Iya. Kang Koko, itu kan salah satu perusahaan terbesar di Jepang itu. Supervisor ke atas tuh biasanya diisi oleh orang-orang asingnya gitu, oleh Iya. orang Koreanya, Iya. orang Jepangnya. Iya. Ini kenapa Kang Koko di Jepangnya orang Indonesia yang jadi presidir lagi? Ini menarik. Kekayaan 63 miliar. Ya, itu sebenarnya aset ya. Saya saat ini ada beberapa perusahaan, jadi itu dalam bentuk saham juga gitu kan semuanya. Karena saya selama itu tidak pernah menyimpan uang cash terlalu besar. Jadi saya selalu investasikan. Itu semenjak saya di Jepang pun seperti itu gitu. Hasil saya bekerja di Jepang, saya berkarir di Jepang, selalu saya kumpulkan, saya selalu investasikan dalam bentuk saham di perusahaan, saya bikin beberapa perusahaan, artinya itu dalam bentuk saham perusahaan dan lain-lainnya ya. Orang tua saya itu petani di Bongas, Di Bongas. iya, Asli Bongas berarti ya? asli Bongas. Mungkin karena pace saja ya. Karena pace saja. eh, Sebenarnya saya orang Bongas asli, Orang Bongas asli. orang Majalengka asli. Saya SMP di Sumberjaya, SMP 1 Sumberjaya. SMA, saya di SMA 1 Jatiwangi. Terus kuliah di mana? Saya beberapa kuliah, saya beberapa sempat beberapa tempat kuliah, itu di Unpad, Di Unpad. di STIMIK, di Presiden University, dan di Fortegako di Hamamatsu. Ya, jadi dulu saya tuh berpikir gini, saya harus siapkan amunisi sebanyak-banyaknya. Dulu saya orientasinya, saya harus dapat ilmunya nih, bukan orientasi gelar. Itu yang saya cari dulu. Saya harus belajar ini nih. Jadi saat di Bandung saja, saya kuliah di Unpad. Itu kan instrumentasi elektro. Karena saya tahun tersebut saya pikir ke depannya bidang informatika ini sangat menjanjikan. Jadi malamnya saya kuliah lagi di STIMIK. Kalau dibilang suka mungkin iya. Bahkan sebenarnya di sela-sela kuliah pun saya masih ikut kursus lah apalah. Biasalah cari-cari yang gratisan gitu. Enggak ada S2. Gak ada S2. Iya. Jadi saya kuliah berapa tempat itu semuanya bidangnya berbeda. Karena saya selalu berpikirnya saya harus belajar segala hal. Simpel sebenarnya saya berpikirnya supaya kalau saya bertemu dengan orang di bidang tertentu saya bisa ikut ngomong. Itu saja. Hampir saya tinggal tetap di Jepang tuh 14 tahun. Dan saya kerja di Toyota, terus di Mitsubishi, Mitsubishi Technos Indonesia, saya cukup lama juga, ya kan. Akhirnya disitulah gaji yang saya terima, karena saya sampai pulang dari Jepang itu saya masih single, jadi sangat luar biasa kebutuhan saya sedikit, jadi saya lebih banyak menyimpan saya investasikan, ya kan. 2014 saya merintis beberapa perusahaan, disitulah uang saya diinvestasikan. Awal mula ke Jepang itu program saja, jadi saat 2000
kalau tidak salah, ya 2001 itu saya dapat 3 sebenarnya, dapat 3 program. Itu inkubator ITB, proyek inkubator ITB, satu dapat belajar sistem teknik pendingin sebenarnya ke Belanda. Terus saya juga dapat pekerjaan diterima bekerja di offshore Caledonian offshore. Yang ketiga tuh saya dapat Sister City ini, pertukaran ke Hamamatsu itu. Berarti di Jepang pun nggak serta-merta langsung jadi presdir kan, Kang? Oh enggak. Dari bawah. Dari bawah. Saat kerja di Jepang, pertama saya di daerah Nagoya di Toyota itu, saya ya tentu saja dari bawah ada step-step dari bawah. Terakhir saya di Nagoya tuh saya pindah ke Mitsubishi. Gitu. Berarti pernah jadi manajer dulu, pernah. Ya. Nah ini yang menarik kan sebagai mantan buruh juga nih, Ya. Kang, di perusahaan Korea waktu itu. Ya. Setahu saya kalau misalkan supervisor ke atas tuh biasanya diisi oleh orang-orang asingnya gitu, oleh Ya. orang Koreanya, orang Jepangnya. Ya. Ini kenapa Kang Koko di Jepangnya orang Indonesia yang jadi presdir lagi? Ini menarik. Awal cerita saya waktu di Jepang, kenapa saya diberi posisi. Jadi waktu saya masih di grupnya Toyota, itu di Denso, di daerah Karyashi. Saya kerja di sana. Saya kan sebenarnya megang ya operator lah, sama lah ya. Tapi saya kerja malam, kerja yaking. Itu manajernya tuh orang Jepang yang kakek sudah mau pensiun. Saya refleks saja. Satu paling tidak bisa ya. Saya melihat mesin di pinggir saya semua itu banyak yang error. Saya refleks saja, saya lari, saya betulin, ya kan? Padahal saya juga lagi megang mesin. Ada lagi agak jauh, saya lari lagi. Kan kalau mesin error kan bunyi kan? Saya lari, saya betulin. Nggak taunya itu kan ada CCTV ya? Kelihatan. Ya, kelihatan. Besok pagi saya dipanggil sama direktur. Wah, saya pikir saya dimarahin. Enggak. Kenapa kamu lari betulin itu? Ya mesin error, nanti tidak produksi. Ya kan? Singkat cerita, Pak Kang Koko tuh dipromosikan setelah itu. Singkat cerita, saya pertamanya setelah pertemuan itu saya diminta training. Saya training itu di daerah Ishikawa. Itu kurang lebih 40 orang dan saya satu-satunya orang Indonesia sendiri. Pemrograman M kode sama G kode. Itu disitulah mulai. Iya. Mungkin nama besar Kang Koko tuh setelah ini ya, ada Mitsubishi di CP Kang Koko. Itu kan salah satu perusahaan terbesar di Jepang itu. Betul. Bagaimana ceritanya bisa ke Mitsubishi? Iya, Mitsubishi adalah korporasi terbesar di Jepang. Dari 5 besar korporasi itu Mitsubishi nomor 1. Ceritanya bisa masuk Mitsubishi ya, saya ada ketemu dengan calon presiden direktur Mitsubishi Indonesia. Jadi saya ketemu nih sama beliau, cerita panjang lebar bahwa beliau akan melebarkan sayapnya ke Indonesia, akan membuat Mitsubishi Corporation Indonesia. Disitulah saya mulai udahlah pindah ke sini gitu. Ya saya pindah ke sana, posisi saya manajer waktu itu di Mitsubishi itu. Manajer kemudian promosi jadi presdir. Sebenarnya gini, tujuan akhirnya satu harusnya naik jenjangnya. Karena 2014, makanya di CV saya sampai manajer, toh kan. 2014 saya merintis beberapa usaha, saya menjadi presiden direktur di beberapa usaha jadinya. Tapi bukan di Mitsubishi? Bukan. Di Mitsubishi saya manajer. Perusahaan apa saja yang dimiliki Kang Koko sekarang? Ya, sekarang saya ada 6. Pertama Nagahama, kedua Daikoku, ketiga Ebisu Biomas, keempat Ebisu Global Trading, kelima Niigata, keenam Kyoko Sukses Makmur. Nah kalau dari nama-namanya kan itu Jepang-Jepangan semua tuh. Semua Jepang. Memang afiliasi sama Jepang semua? Betul, karena semuanya afiliasinya dengan Jepang. Oke, dengan kekayaan 63 miliar itu,
Kenapa Kang Koko masih ingin jadi calon bupati di Majalengka? Ya, balik lagi orientasi saya ke Majalengka. Saya orang Majalengka. Orientasinya satu saja, pengabdian saja, itu saja. Ingin balik lagi ke tanah kelahiran. Betul. Bagaimanapun ya di Jepang enaklah, di Jepang segalanya kalau segi materi mungkin enak ya. Tapi bagi saya kepuasan batin itu yang tidak bisa didapat. Di kampung sendirilah ini ya, kepuasannya lain. Di Bongas. Iya, di Bongas, di Majalengka. Di Majalengka. Iya. Dengan kekayaan segitu kan Kang Koko bisa jadi bupati yang di belakangnya gitu. Katakanlah jadi sponsor bupati, katakanlah jadi 9 naganya Majalengka kan bisa sebenarnya. Nggak harus masuk sebagai wakil bupati gitu. Ya, orientasinya dengan masuk di eksekutif, yang ingin saya lakukan kalau dengan masuk di eksekutif, saya punya kebijakan, saya bisa membuat kebijakan, itu yang paling penting. Artinya gini, saya ingat betul pepatah, kalau kita mau berbuat baik dengan sendiri, kita paling bisa berbuat baik 1, 5, 10 orang. Ke 1, 5, 10 orang. Tapi dengan kita masuk politik, menjadi eksekutif, kita bisa melakukan, membuat peraturan yang bisa berbuat baik buat 1.000, 2.000, 1 juta orang. Jadi orientasinya ke sana aja. Oke, terjawab ya. Kita masuk ke program-program Kang Koko. Ya. Kang Koko tuh sebenarnya punya program-program apa saja nih untuk Majalengka? Unggulan-unggulannya saja gitu. Ya, ada program unggulan tentu saja dengan program-program disinergikan dengan tandem saya, Pak Haji Karna. Ada 4 program unggulan yang ingin saya capai di Majalengka. Pertama itu di bidang industri. Kita tahu Majalengka ini sangat luar biasa bidang industri, khususnya Majalengka Utara. Inilah dengan basic saya, 14 tahun di Jepang, secara total saya touching dengan Jepang kurang lebih 20-25 tahun. Inilah bisa kita sinergikan. Yang kedua di bidang tenaga kerja. Bidang tenaga kerja juga, seperti kita ketahui, tenaga kerja di kita, di Majalengka khususnya ini sangat kurang katanya itu ya. Padahal potensinya itu sangat luar biasa. Kita ketahui di utara berapa ratus perusahaan, ya kan? Tapi anak-anak muda kita mau bekerja juga dibilangnya sulit karena ada hal-hal tertentu yang menjadi hambatannya. Sebenarnya bagi saya hambatannya itu satu, skill. Jadi yang ingin saya bangun nanti itu skillnya dulu. Anak muda kita lulusan SMA STM sebelum terjun ke dunia industri, itu kita bangun skillnya dulu. Nah, skill inilah yang harus sinergi dengan perusahaan. Jadi perusahaan membutuhkan apa, kita bangun skillnya di sini. Seperti itu. Yang ketiga itu di bidang pariwisata. Majalengka ini sangat luar biasa. Rekan-rekan saya di Jepang itu kalau bicara dengan Majalengka itu bicara dengan luar biasa, wisata alamnya itu mereka sangat menarik sekali. Artinya ini pun bisa disinergikan nih dengan rekan-rekan saya. Sangat luar biasa kalau datang wisatawan asing ke Majalengka, berbelanja di Majalengka, tentu saja kan itu efek positifnya sangat banyak juga. Tuh. Dan yang keempat itu di bidang pertanian. Di bidang pertanian, khusus bidang pertanian, kita tahu Majalengka bagian itu sangat potensi sekali. Minggu besok insya Allah saya hadirkan itu rekan saya dari Jepang untuk khusus berdiskusi berbicara dengan pertanian Majalengka, kolaborasi dengan Jepang seperti itu. Iya, kalau tadi pengen balik lagi ke tenaga kerjaan Pak. Saya sebagai orang Jatiwangi itu kan kita sampai bikin lagu judulnya itu Ternak Teri Pak. Jadi antar anak-anak antar istri ya. Jadi kebanyakan pabrik-pabrik itu buka lowongan kerja tapi hanya untuk perempuan. Itu satu, dan perempuan juga yang dari Majalengka sedikit. Ada dari Ciamis, Tasik dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya pabrik itu dibikin buat siapa gitu? Iya. Ya itu salah satu permasalahan yang kita hadapi sekarang gitu. Iya. Iya, bukan hanya di Majalengka sebenarnya. Beda ya kalau kita bandingkan di Jepang, itu karena di Jepang tenaga kerja sangat kurang, itu kan
semua gender itu dibutuhkan. Artinya gini, khusus di bidang tenaga kerja, target saya ada 2. Target tenaga kerja buat lokal, artinya dengan adanya perusahaan-perusahaan di Majalengka ini, bagaimana SDM kita, anak muda kita bisa bekerja dengan dibekali skill tadi ya kan. Ya misalkan skill untuk di bidang tekstil ya menjahit, misalkan ya, bidang otomotif misalkan bisa mengoperasikan mesin bubut dan lainnya. Nah, satunya lagi orientasinya internasional. Orientasinya ini bagaimana berkarir di Jepang. Ini yang akan saya lakukan, yang ingin saya jelaskan mengenai ini juga di Japan Update nanti hari Sabtu besok. Saya akan datangkan dari Jetro itu untuk bagaimana sih berkarir di Jepang. Seperti itu. Jadi ada 2 target utama. Selain bagaimana memenuhi tenaga kerja buat lokal dengan menyiapkan skillnya, kita akan coba penuhi tenaga skill atau semi skill buat di level internasional seperti itu. Ya, sebagaimana yang kita lihat kan sekarang Jatiwangi itu memang sekarang udah bukan Jatiwangi ya, Majalengka bagian utara, setiap kali pulang dan berangkat kerja itu macet. Yeah. Dan misalnya permasalahan yang selalu luput adalah soal lingkungan hidup, soal bagaimana pencemaran itu terjadi. Itu dipikirkan nggak Pak? Apakah ada program dari Jepang yang bisa kita terapkan di sini juga gitu? Ya, efek negatif industri itu ya kemacetan sama lingkungan hidup. Artinya kita bisa minimalkan efek tersebut. Kita bisa bersama dengan bidang-bidang lainnya, dengan bidang-bidang lainnya bagaimana untuk meminimalkan hal tersebut. Kenapa pilih Pak Karna bukan jadi wakil Pak Eman? Ya, pilihan itu balik lagi ya, ini politik. Ini politis juga, dan kalau saya ceritakan historikalnya, sebenarnya Pak Karna dengan saya itu touching itu sudah lama. Jadi 3 tahun yang lalu, 3 tahun sebelumnya, Pak Karna itu sudah menghubungi saya dengan timnya gitu. Kang Koko, ayo pulang ke Majalengka. Itu 3 tahun yang lalu. Kenapa akhirnya saya dengan Pak Karna bisa bersatu buat Majalengka? Itulah awalnya. Seperti itu. Tapi sempat ada komunikasi dengan Pak Eman kan sebelum? Oh pasti ada. Karena begini Kang, saya tidak ada masalah dengan siapapun. Saya tidak ada masalah dengan Pak Eman, dengan Kang Dena, dan saya pun tidak ada masalah dengan Majalengka. Jadi saya terbuka saja. Konteksnya sekarang saya dengan Pak Karna, saya ceritakan tadi 3 tahun yang lalu pun Pak Karna sudah berhubungan dengan saya. Itu saja. Nah, ya sejauh ini Kang Koko melihat Pak Karna itu sosok seperti apa? Saya melihat Pak Haji Karna itu seperti orang tua saja, Kang. Saya sering diskusi dengan beliau, nasihat beliau itu sangat mengena sekali dan sangat luar biasa bagi saya. Makanya kenapa saat beliau meminta saya mendampingi beliau kembali ke Majalengka itu salah satunya. Beberapa kali saya berbicara dengan beliau sangat luar biasa seperti orang tua terhadap anaknya seperti itu. Satu kata untuk Karna Sebahi? Pendidik. Tapi apakah Kang Koko melihat Majalengka dari Jepang 5 tahun kepemimpinan Pak Karna ini, melihat nggak ada sebuah kekurangannya? Iya, setiap kepemimpinan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Artinya 5 tahun ke belakang ada kekurangannya pasti ada, kelebihannya pun pasti ada. Jadi dengan hadirnya saya, ya saya cuma berpikir semoga dengan hadirnya saya kekurangan yang kemarin, yang sebelumnya bisa diperbaiki dan hal yang sudah baik bisa jauh lebih baik lagi, gitu aja. Satu kata untuk Eman Suherman? Orangnya mengasihkan. Asik berarti ya? Asik berarti Ahmad Saiko. Ya. Satu kata untuk Dena Muhammad Ramdan? Luar biasa. Itu mah 2 kata dong Pak. Apa ya? Enak saja sih dia orangnya ya. Oke, enak. Iya. Yes, Kang Koko kan udah main sosial media sekarang. Ya. Dan kenapa sih lagunya tuh Jepang semua gitu? Hampir semua konten Kang Koko tuh lagunya tuh Jepang semua. Emang kita nggak punya musisi
dari Indonesia, dari Majalengka gitu? Ya, sebenarnya ini branding saja sih Kang. Branding saja. Ini pun sebenarnya hasil diskusi tim branding gitu kan. Sebenarnya bukan keinginan saya juga gitu kan. Sampai di baliho pun Dari brandingnya Jepang. Jepang gitu. Ini kan branding saja sebenarnya sih. Bahkan di bio Instagram pun dari Jepang untuk Majalengka gitu. Ya itu tim branding saja yang membranding saya seperti itu gitu. Nah, termasuk kan pada akhirnya apa yang dilakukan branding tersebut kan akhirnya jadi serangan tuh. Misalkan ada serangan rasial, ini kan orang Jepang, kenapa mau jadi bupati di Majalengka? Jadi bupati di Jepang aja kan. Ada juga yang Iya. Iya betul. Mungkin serangan-serangan tersebut dihubungkan juga ya dengan keadaan fisik saya gitu kan. Ini mah bukan orang Majalengka gitu kan. Tapi kan saya bisa jelaskan juga kalau saya ini asli Majalengka dengan tadi saya sebut saya asli Tibongas ya kan di Sumberjaya. SMP 1 Sumberjaya, SMA di Jatiwangi itu kan bisa membuktikan kalau seorang Majalengka gitu. Tadi kenapa mesti Jepang dimunculkan? Pertama itu branding. Kedua ya emang selama ini saya lebih lama di Jepang gitu. Ya kita berpikir positif saja lah. Kenapa selalu bicara Jepang? Kenapa enggak? Kalau hal baik dari Jepang kita bisa terapkan di Majalengka buat kebaikan Majalengka, kenapa enggak gitu aja. Kang Koko nonton anime Naruto, One Piece? Enggak ya? Iya. Padahal pakai lagu-lagu Naruto loh. Justru di Jepang tuh saya yang paling suka ini kalau pulang kerja tuh ada Shinin Samurai, jadi 7 orang samurai itu yang sangat luar biasa itu. Itu bukannya dari film itu? Iya film, kan film bersambung tuh di Jepang tuh ada tuh. Salah satu serangan tadi selain rasial tadi kan Kang Koko kan pernah disebutkan bahwa katanya Kang Koko adalah calon legislatif kemarin, namun gagal gitu. Iya baik. Saya masuk politik tuh tahun 2023. Saya masuk PKS dan sebenarnya saya bilang tadi saya berhubungan dengan Pak Haji Kana tuh 2 tahun sebelum saya masuk politik. Kemarin saya pilih itu sebenarnya semacam tes ombak ya, tes ombak saja, sangat luar biasa dengan persiapan 2 bulan 3 bulan mungkin di dapil 3 yang di sana banyak politikus yang udah puluhan tahun, kita tahu semua lah. Saya persiapan 2-3 bulan tapi dengan suara di atas 6.000 itu udah luar biasa sekali. Jadi kemarin itu tes ombak saja bagi saya untuk bisa mendampingi Pak Haji Karna. Seperti itu. Dan memang di dapil 3 PKS itu kan dapil nerakanya PKS gitu ya. Betul. Ada Abid, ada Buyaya gitu iya. dan ya artinya dengan suara yang di atas 6.000 sebenarnya kalau di partai lain saya udah dapat kursi sebenarnya. Nah, betul karena di Jatiwangi di dapil 2 ada yang 2.000 jadi 2.000 gitu. dapat kursi kan. Ya artinya saya bilang balik lagi. Target utama saya kemarin itu ya cek ombak saja. Terakhir Kang Koko, apa pesan-pesan untuk anak muda Majalengka? Kejarlah mimpi dan terus berusaha. Siapkan amunisi, ilmu sebanyak-banyaknya. Saya sudah buktikan itu di negara orang. Seperti itu aja. Kang Koko aja bisa, masa kita nggak bisa gitu ya kan? Betul. Dari Bongas gitu. Iya. Dari orang Bongas aja bisa gitu. Masa orang Brujul nggak bisa gitu? Iya.